independen, terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sosial edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan ragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada hari ini. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 menjadi salah satu festival yang cukup dinanti di Kota Makassar. Setelah kemarin telah dimulai pada tahun 2016, namun sempat terhenti di tahun 2019. Namun pada tahun ini di tahun 2022 dipastikan akan kembali digelar. Dan juga seperti apa persiapan untuk acara F8 ini dan juga bagaimana kemudian pegelarannya di tengah pandemi saat ini. Sudah bergabung di tengah-tengah kami di Studio Kompas TV ada Pak Sofyan Setiawan selaku Direktur Utama PT F8 Indonesia. Selamat pagi Pak Sofyan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa dilepas dulu maskernya Pak. Iya. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Samhir Islami Hatta selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata. Selamat pagi Pak Samhir. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Kita akan membahas banyak mengenai pegelaran festival F8 ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai F8, kemarin sempat terhenti di tahun 2019 karena pandemi. Kita sama-sama mengetahui dunia dilanda COVID-19. Kemudian bagaimana sejauh ini persiapan untuk pegelaran F8 di Kota Makassar? Saya ke Pak Sofyan terlebih dahulu Pak, silahkan. Ya, jadi saya ralat sedikit, F8 itu terakhir kita selenggarakan 2019, kemudian terhenti di 2020 dan 2021 karena pandemi. Nah, untuk persiapan tahun 2022 ini sebenarnya kita sudah hampir boleh dibilang sekitar 80-90%, dan sudah mulai ada pekerjaan persiapan juga di lokasi penyelenggaraan F8 sekarang ini. Untuk kegiatannya sendiri itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, sejatinya kan F8 memang tempat berkumpulnya industri kreatif. Jadi dari 14 subsektor di industri kreatif, 8-nya ada di F8. Jadi mulai dari fashion, ini kami juga akan hadir dengan desainer-desainer ibu kota, kemudian tapi tetap didominasi oleh desainer dari lokal Sulawesi Selatan. Nah, yang menariknya karena kali ini di F8 akan hadir 2 desainer dari Singapura dan dari Thailand. Kemudian di beberapa segmen lain dari F, misalnya di fusion music itu akan ada penampilan dari berbagai artis ibu kota, diantaranya Danila, Ran, Gigi, kemudian Caleb J, Padi Reborn, dan Mahan. Nah, dan ini di beberapa hari ke depan kami akan rilis lagi siapa tambahan artis untuk F8. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang sementara kita persiapkan juga selain persiapan teknis, ada beberapa hal juga yang memang kita bangun secara digital. Jadi ini ada hal yang baru di F8 dengan hal-hal yang berbau digital. Biasa sekarang kan sudah mulai masuk masanya metaverse. Iya, betul sekali. Kita pun juga harus proaktif untuk itu. Ya, saya ke Pak Samhir. Pak, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, apa sih yang dilakukan untuk semakin memperkenalkan F8 agar bisa dilirik di kancah internasional, Pak? Kita berbicara F8 dulu. F8 pada tahun ini adalah event yang masuk dalam 10 top 10 Karisma Nusantara. Di mana event ini dari 319 di 34 provinsi yang mendaftar, dari itu dikurasi menjadi 2 tahap. Pertama di 100 pertama F8 masuk, dan di tahap kedua masuk menjadi 10 terbaik di kalender event di Indonesia. Nah, ini kebanggaan karena kita melihat bahwa F8 mewakili Indonesia Timur. Kalau kita lihat rilis dari 10 event yang ada di top 10 itu, cuman 2 yang di luar Jawa setahu saya. Di Pulau Jawa ya.
Iya. Aceh dan Kota Makassar setahu saya. Selebihnya itu Bali, Jawa semua, hampir semua. Jadi ini adalah bentuk kegiatan di mana bagian dari ekonomi kreatif untuk kontribusi bagaimana peningkatan di antara kita menuju endemi menurut saya, karena bagaimana pemulihan ekonomi khususnya di Kota Makassar dapat berkembang lebih baik untuk menunjang masyarakat-masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan F8 nantinya. Ya, kalau tadi ada yang menarik top 10 Karisma Nusantara. Ini kemudian buat yang pemirsa mungkin yang menonton yang mungkin kurang paham, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Begini, kegiatan di Kementerian Pariwisata itu mengumpulkan semua event di seluruh Indonesia. Di 34 provinsi. Dikurasi. Setahu saya yang mendaftar itu pada tahun ini ada peningkatan 17 kota ataupun provinsi, yang sebelumnya 302 kalau saya tidak salah, sekarang 319. Nah, dikumpulkan, ada kurator-kurator dari kementerian sendiri yang mengkurasi sampai di 100 terbaik dulu. 100 terbaik event yang ada di Indonesia. Yang tahap pertama. Dan dikurasi lagi, dari 100 itu dikurasi lagi menjadi 10 yang terbaik di Indonesia. Dan F8 menjadi salah satu perwakilan Indonesia. Istilahnya di Indonesia Timur. Iya, luar biasa sekali tentunya F8 ini menjadi salah satu perwakilan juga di Kota Makassar. Tadi Pak Samhir mengatakan menjadi salah satu dari 2 kota dari luar Pulau Jawa seperti itu. Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai warga Kota Makassar. Nah, kalau dari Pak Sofyan sendiri, mungkin secara teknis F8 ini bagaimana nantinya akan terselenggara? Mungkin sejak tanggal berapa hingga tanggal berapa? Silahkan Pak. Insya Allah F8 akan kita buka di tanggal 7 September, hari Rabu, minggu depan at least, gitu ya. Dan kemudian akan kita laksanakan selama 5 hari, dan akan berakhir di tanggal 11 September 2022. Ya, itu waktu pelaksanaannya. Tapi kita tahu bahwa persiapan F8 ini kan juga biasanya jadi daya tarik tersendiri kan. Hari kedua sebelum hari pembukaan biasanya kami sudah melakukan rehearsal gitu ya. Itu sudah mulai, masyarakat sudah mulai hadir. Jadi kadang-kadang kami mempersiapkan F8 itu 5 hari, tapi sudah menjadi tontonan warga itu sudah sejak H-2 penyelenggaraan. Tapi itu jadi semangat juga buat kita sebagai pelaksana. Ya, kalau persiapannya kalau boleh tahu Pak Sofyan sejak kapan sih disiapkan? Kami dihubungi oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar itu kira-kira sekitar bulan Oktober tahun lalu, menyampaikan bahwa di kementerian, jadi memang tadi seperti yang disampaikan Pak Zamhir, F8 ini memang secara historik kan memang kita cukup rutin ikut atau masuk di dalam kalender event Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di tahun kedua tahun kedua kami masuk 100 besar, namanya kalender event, kalender of event. Kemudian di tahun 2018-2019 kita masuk top 10 kalender of event Indonesia. Kita masuk top 10 juga, jadi 2 kali top 10 di zaman COE istilahnya pada saat itu. 2019 kami buat, kita masih tetap top 10, kemudian libur 2 tahun, dan kemudian itu tadi Oktober kami dihubungi oleh Dinas Pariwisata. Kami mempersiapkan proposalnya di bulan Oktober-November, kemudian harus disetorkan bulan Desember ke Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Kota. Dan alhamdulillah kita melalui proses kurasi itu dari bulan Januari kemarin. Januari, Februari, kemudian dilakukan 2 kali interview via online oleh kementerian melalui kurator-kurator nasional yang memang berkompeten atau punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Kalau nggak salah sekitar 8 apa 9 kurator. Dan alhamdulillah kita dari 10 event yang diusulkan oleh Sulawesi Selatan, itu 5 diantaranya masuk di dalam Karisma Event Nusantara.
Dan di antara 5 itu kami F8 berada di 10 event terbaik Karisma Event Nusantara. Iya, luar biasa sekali tentunya dengan persiapan yang begitu matang sejak bulan Oktober kemarin, kemudian hingga saat ini akhirnya sebentar lagi ya minggu depan akan terselenggara F8 yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh warga Kota Makassar setelah 2 tahun sempat tidak terselenggara karena pandemi COVID-19. Nah, saya kembali ke Pak Samhir. Pak Samhir, kira-kira apa sih manfaat terbesar dari terselenggaranya F8, apalagi kan sekarang ini 2 tahun kemarin kita sempat terlanda pandemi, Pak. Silakan. Terkait untuk kegiatan ini pasti dampak atau efek ke pemerintah Kota Makassar, istilahnya kita berbicara skala kota, karena adalah event kota yang berskala nasional, dampaknya pasti banyak. Pemulihan ekonomi khususnya di saat sekarang ini kita bagaimana menyikapi industri-industri ekonomi kreatif yang disampaikan tadi Pak Sofyan. Ada beberapa subsektor karena 8 dikuasai dan dilaksanakan di F8 sendiri, berarti ada beberapa item yang terpenuhi untuk kebutuhan baik komunitas ataupun skala industri sendiri. Terkait untuk pemulihan ekonomi, bagaimana peningkatan PAD khususnya, bagaimana orang dilibatkan. Resapan dari kegiatan tersebut ini yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh PT F8 sendiri, dampaknya besar di kita, khususnya dari segi dinas pariwisata. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Makassar mempunyai peningkatan PAD yang cukup signifikan dari perkembangan perekonomian, khususnya berapa banyak tamu yang datang nantinya. Berapa banyak yang hotel yang harus dipersiapkan, berarti beberapa orang yang bekerja di saat pelaksanaan F8 ini pasti berpengaruh buat baik anak muda ataupun yang ikut nanti di kegiatan F8 sendiri. Yang pasti peningkatan tamu di Kota Makassar pada minggu depan diperkirakan cukup banyak karena kita dari government sendiri, khususnya dari pemerintahan, dari perwakilan daerah, contohnya Jakarta dan Jawa Barat, kita berbicara provinsinya saja, sudah ada kesiapan dari mereka yang kemarin disampaikan kepada kami. Terus berapa banyak kabupaten kota yang akan berkunjung di Kota Makassar untuk hadir dalam kegiatan F8 ini. Jadi tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan melalui pegelaran F8 ini. Salah satunya tadi tentunya di sektor bidang pariwisata dan juga peningkatan PAD Kota Makassar sendiri. Dan juga kita masih akan membahas banyak mengenai F8 bersama dengan Pak Sofyan dan juga Pak Samhir, namun kita jeda yang satu ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Pak Sofyan dan Pak Samhir. Kita akan membahas banyak mengenai pegelaran F8 yang akan digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya masih akan kembali ke Pak Samhir terlebih dahulu. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan manfaat-manfaat dari digelarnya F8 di Kota Makassar saat ini. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Pak, di tahun sebelum sempat terhenti di tahun 2019, itu manfaat apa saja yang dibawa? Apakah memang sangat berdampak bagi sektor pariwisata? Di tahun-tahun sebelumnya, kita ambil di 2 tahun sebelumnya, bahwa ada perputaran atau orang yang datang berkunjung itu kurang lebih sampai 1 juta. 1 juta orang? Iya, itu di tahun selama 2019? Iya, pastinya di tahun sebelumnya juga ada sekitar, mulai dari start kalau tidak salah di 17 ya. 2016. Iya, 16 itu ada peningkatan yang cukup tinggi terkait orang yang datang berkunjung di
kegiatan F8. Perputaran terakhir kalau saya tidak salah pun ada berapa puluhan miliar kayaknya hasil dari transaksi di dalam kegiatan F8 itu. Jadi memang sangat sebesar itu ya efek dari F8 di tahun-tahun sebelumnya sudah dibuktikan dan tentunya kita akan nantikan di tahun 2022 ini. Nah, saya ke Pak Sofyan, Pak, untuk tema F8 di tahun ini seperti apa, Pak? Ya, 2022 ini temanya Energy of Recover. Energy of Recover. Kami berharap memang melalui F8 ada satu momentum kebangkitan semangat terutama ya. Jadi spirit yang kita bangun bagaimana teman-teman terutama di industri kreatif bisa semakin meningkatkan potensinya, semakin kreatif menghadapi masa yang kita belum tahu nih setelah pandemi ini apakah ada pandemi-pandemi lain. Betul. Jadi memang ini seperti sebuah lebarannya teman-teman industri kreatif. Kita kumpulkan ratusan tenan baik itu dari sisi kuliner, komunitas-komunitas hobi dan juga berbagai UMKM yang memang ada dari Kota Makassar. Nah, tapi jangan salah juga bahwa F8 ini sebenarnya atau Makassar sendiri itu dijadikan sasaran promosi oleh kota-kota lain. Seperti yang sampaikan Pak Zamir tadi, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta itu rencananya akan hadir dengan utusan yang cukup besar dan juga menampilkan hasil produk-produk UMKM-nya di Kota Makassar. Jadi memang sebagai pintu gerbangnya Indonesia Timur, saya pikir Makassar dan F8 ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini yang kita jaga, momentum ini yang kita jaga. Makanya dengan bangkit setelah pandemi, kemudian dengan semangat yang baru, spirit yang baru, F8 menjadi sebuah event atau festival yang mewakili industri kreatif untuk tumbuh lebih baik. Makanya Energy of Recover. Energy of Recover. Tadi juga bisa menjadi gerbang untuk promosi untuk Indonesia bagian timur seperti itu ya Pak Sofyan. Nah, tadi ada menarik dari Pak Samir katakan bahwa dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sudah tembus 1 juta pengunjung seperti itu. Memang pada saat itu belum pandemi. Nah, sekarang kita sedang berada di tengah pandemi nih Pak Sofyan. Bagaimana kemudian protokol kesehatannya? Apa yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya? Silahkan. F8 kali ini memang cukup menarik untuk kita. Jadi pada saat saya agak sedikit mundur sedikit. Jadi pada saat kita melalui proses kurasi, hal yang dipertanyakan memang bagaimana protokol kesehatannya. Nah, sebelum ditanyakan, sebenarnya kami itu sudah mempersiapkan metode protokol kesehatan yang mengadopsi beberapa model penyelenggaraan event sebelum F8 yang kemudian kita coba untuk melakukan penyesuaian terutama di Kota Makassar dengan karakter masyarakatnya, dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki. Nah, alhamdulillahnya dengan dukungan dari pemerintah kota, protokol kesehatan yang kita lakukan ini boleh dibilang cukup signifikan. Kita punya yang namanya medical lounge. Medical lounge ini adalah titik awal sebelum orang masuk ke dalam area F8. Jadi pada saat mereka sebelum masuk ke area F8 itu akan dilakukan monitoring dulu dari sisi kesehatannya, apakah standar-standar awal dulu. Jadi misalnya suhu badan, kemudian hal-hal yang menjadi parameter kesehatan bahwa orang tersebut layak atau tidak untuk berada di area umum seperti itu. Nah, kemudian di medical lounge ini akan dilakukan pengklasteran apabila kemudian ditemui atau diindikasikan ada hal yang mencurigakan dari sisi kesehatan, maka di medical lounge inilah akan dilakukan proses pengklasteran. Nah, kemudian baru dirujuk entah kalau memang secara fisik masih memungkinkan atau sehat, tapi secara indikator medis tadi tidak oke, maka bisa saja disarankan untuk pulang ke rumah, tidak bisa masuk ke F8. Nah, tapi kalau memang secara indikator medis ternyata menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan dari panitia melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar. Apa kemudian Pak yang menjadi bagian dari indikator medis tersebut, Pak? Tentunya kita menggunakan SOP yang ada di di Dinas Kesehatan tentunya. Jadi
pastinya yang indikator medisnya pasti dari sisi kesehatan, pastinya yang berkepentingan yang akan tahu. Tapi yang pasti kami mencoba untuk memberikan panduan kepada masyarakat bahwa kita boleh berkumpul. Tapi selain secara fisik kita harus sehat, tentunya juga harus tetap karena ini masih di area di masa yang ya berharap endemik sebenarnya ya. Betul. Tapi tetap secara preventif kami sampaikan bahwa selalu diinformasikan, nantinya ada beberapa papan informasi yang menyarankan masyarakat untuk tetap menjaga jarak gitu ya. Tapi kembali lagi, ini adalah bagian usaha dari F8 untuk bangkit dari sisi ekonomi kreatif. Tapi hal yang sebenarnya boleh dibilang ini juga sesuatu yang dinanti-nantikan ya. Kita lagi rindu berkumpul, kita lagi rindu nonton konser gitu ya. Inilah menjadi tantangan tersendiri. Tapi kami berusaha untuk bisa tetap mematuhi hal-hal tersebut. Kalau di tahun-tahun kemarin lokasinya ada di Pantai Anjungan Pantai Losari. Kalau di tahun ini seperti apa Pak Sofyan? 3 kali. Di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kami melaksanakan di Anjungan Pantai Losari. Penyelenggaraan keempat itu di Center Point of Indonesia. Dan ini sebenarnya penyelenggaraan kelima dari 7 tahun sejak awal kita melaksanakan F8. Ini kembali lagi ke Anjungan Pantai Losari. Jadi pelaksanaan F8 itu 1,4 km dari Anjungan Metro sampai ke Anjungan Toraja Mandar di Pantai Losari. Nah tadi Pak Sofyan bilang kalau sebelum masuk akan ada pengecekan-pengecekan tentunya untuk di bidang kesehatan seperti itu. Apakah sudah ditentukan berapa gerbang yang nantinya akan terbuka dan seperti apa teknisnya nanti? Ini kita atur berdasarkan pengalaman juga. Artinya terlepas dari patokan prosedur kesehatan. Kami juga melihat beberapa pengalaman dari penyelenggaraan F8 sebelumnya. Kita hanya menyediakan 2 akses masuk dan keluar. 2 akses saja? Ya, 2 akses saja. Jadi akses dari utara dan akses dari selatan. Nah, kemudian dari sisi area F8 sendiri itu akan kita bangun sesuai dengan karakter. Jadi orang masuk makan dulu. Setelah makan baru nonton konser. Begitupun setelah konser. Setelah konser lapar, mau keluar makan lagi gitu. Jadi kira-kira ambience itu yang kita bangun sehingga orang keluar masuk F8 tuh nyaman. Nah, itu hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang namanya makanan tuh mulai dari ujung utara sampai selatan tuh makanan semua gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak, kita atur sehingga secara dari teman-teman tahanan pun juga akan merasa bahwa sekarang ini polanya sudah cukup merata. Orang yang dari utara ketemu makanan juga, orang yang dari selatan pun juga akan ketemu area kuliner. Jadi polanya sudah tertata dan tentunya sudah dipikirkan terlebih dahulu tentunya. Nah, saya nanti bakal tanya ke Pak Samhir mengenai kesiapan dari Dinas Pariwisata untuk menggelar F8 tersebut yang akan dilaksanakan pekan depan. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Sofyan dan Pak Samhir membahas mengenai F8 yang akan digelar pekan depan. Nah, saya ke Pak Samhir. Kalau tadi sudah banyak sekali teknis-teknis yang dijelaskan oleh Pak Sofyan mengenai gelaran F8 dari Dinas Pariwisata sendiri. Seperti apa kemudian persiapan yang dilakukan menyambut F8, Pak? Silakan. Kalau saya perjelas dulu, kegiatan F8 ini adalah betul-betul dilaksanakan oleh PT F8. Iya. Kami pemerintah adalah sebagai sporting. Karena anggapan
orang-orang sekarang bahwa F8 itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata. Saya garis bawahi lagi, saya ulang, pelaksanaan F8 ini adalah bentuk swasta yang dikelola sendiri oleh PT F8 sendiri. Kami Dinas Pariwisata khususnya, kita berbicara Dinas Pariwisata adalah sporting untuk kegiatan itu, kegiatan di F8 nantinya yang akan dilaksanakan minggu depan. Di Dinas Pariwisata terkait untuk pelaksanaan sebagai sporting, pertama area sepanjang Pantai Losari yang disampaikan tadi ada 1,4 kilometer kurang lebih, itu adalah bagian dari pengelolaan Dinas Pariwisata. Itu yang pertama sebagai kontribusi kami atau sporting terkait kegiatan memberikan fasilitas. Jadi Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dan regulator untuk kegiatan event ini. Makanya di kegiatan F8 ini pariwisata akan menyupport dalam berbagai bentuk pelaksanaan seperti penyiapan tempat, mungkin dari segi atraksi dalam pelaksanaan sampai mulai dan sampai akhir dilaksanakan. Kami selalu berkoordinasi adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan PT F8 sendiri. Yang mungkin awal dari F8 diketahui bahwa memang ini adalah bagian dari Dinas Pariwisata yang awal pelaksanaan. Mungkin Pak Sofyan juga tahu bahwa pelaksanaan F8 itu adalah kolaborasi Dinas Pariwisata dengan SKPD di bawah pimpinan Pak Wali pada saat itu kota. Sampai ke sini nih. Khusus di tahun sebelum dan tahun sekarang kayaknya pelaksanaan F8 itu dikelola dari F8 sendiri. Kontribusi kami semua SKPD yang ada di Kota Makassar, karena ini adalah event kota Makassar, kita berbicara skala kota karena ini bukan event Dinas Pariwisata. Ini adalah event pemerintah Kota Makassar. Hampir semua SKPD yang ada di Kota Makassar ikut menjadi sporting kegiatan ini, baik dari segi tempat, pelaksanaan pengamanan ataupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk mendukung sampai suksesnya acara F8 nantinya. Iya, nah tadi ada menarik dikatakan Pak Sahmir bahwa masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa F8 ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, sedangkan sejak tahun 2019 dan tahun ini itu sudah diselenggarakan oleh PT F8. Ada alasan khusus mungkin kenapa PT F8 yang kemudian mengambil alih? Kegiatan yang di F8 di tahun sebelumnya dilaksanakan PT F8, tapi sebagai bentuk kolaborasi. Ini dipisahkan, dia berdiri sendiri melalui perusahaan yang dibuat dari PT F8 sendiri. Karena kita melihat bahwa kemampuan dari PT F8 sendiri sudah mampu untuk mengelola dan melaksanakan kegiatannya. Makanya pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kami hanya sebagai sporting untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dalam segi atraksi hiburannya. Seperti itu. Nah, saya ke Pak Sofyan, kita masih akan membahas banyak mengenai teknis pegelaran F8. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai pengunjung, kalau misalnya masuk ke dalam kawasan F8, apakah akan dikenakan biaya masuk, Pak Sofyan? Nah, ini saya menyambung dari yang apa disampaikan Pak Zamir. Jadi setelah ini swakelola atau kami kemudian berdiri sebagai persero perusahaan, maka suka atau tidak suka F8 akan sedikit komersial, gitu ya. Jadi sekarang kalau masuk F8 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan strategi yang kami gunakan pada saat 2019, tetap mengangkat isu lingkungan hidup. Kemudian ada prasyarat lain dalam konteks sebagai tiket masuk. Nah, orang yang membawa 2 botol plastik seukuran 600 ml hanya cukup membayar Rp5.000 untuk masuk ke area F8. Kalau tidak membawa, Pak, harus membayar berapa? Rp10.000. Harus membayar Rp10.000 untuk biaya tiket masuk. Tiket masuk ke area F8. 2 botol plastik yang kami gunakan, ini juga kan secara punya nilai ekonomis.
Nah, kami dari hasil penjualan botol plastik itu akan kami gunakan untuk bisa mensupport atau mendukung teman-teman yang kurang beruntung, terutama tenaga kebersihan kota. Iya. Nah, ini yang akan jadi kami kembalikan. Kami dapat botol plastik dari masyarakat, hasilnya akan kami kembalikan lagi kepada masyarakat. Gitu. Itu salah satu bentuk partisipasi F8 terhadap kegiatan di Kota Makassar, terutama dari sisi kebersihan kota. Iya, luar biasa sekali. Tentunya ini menjadi inspirasi juga untuk event-event lain yang ada di Kota Makassar, menukar botol plastik kemudian dengan dapat diskon tiket biaya masuk seperti itu. Luar biasa Pak Sofyan. Nah, saya ke Pak Samhir. Kalau tadi dikatakan bahwa F8 ini akan diselenggarakan di Pantai Losari, bagaimana kemudian dari Pak Samhir selaku Dinas Pariwisata mengenai proses pengamanannya Pak, agar mungkin pengunjung bisa aman dan nyaman begitu nanti ketika berkunjung di F8? Silakan Pak. Terkait untuk pelaksanaan di venue di Losari, SKPD yang setahu saya dilibatkan itu ada di sub sendiri, terus dari Satuan Polisi Pamung Praja sendiri, Satpol PP, ada dari Damkar terkait untuk rescue-nya. Terus ada dari BPBD juga, jadi semua yang sebagai sporting di kegiatan semua ikut mengambil bagian dengan fungsi masing-masing sebagai penunjang dari kegiatan F8 ini. Jadi tentunya sudah ada porsinya masing-masing seperti itu untuk melakukan pengamanan di F8 ini. Oke, saya kembali ke Pak Sofyan Setiawan. Nah, kalau kita berbicara mengenai F8, ini kan sebenarnya merupakan salah satu event bergengsi lah bisa dikatakan di Kota Makassar. Nah, saya dengar-dengar bahwa di tahun ini akan ada kekayaan kebudayaan Toraja juga yang juga hadir di F8 ini. Seperti apa Pak Sofyan? Ya, jadi ini kabupaten, terutama Kabupaten Toraja Utara. Sejak awal kami berpromosi, itu Kabupaten Toraja Utara itu sudah cukup proaktif untuk bisa bareng dengan F8. Kami melalui Dinas Pariwisata melaksanakan direct sale di luar Makassar, pada saat itu kita di Denpasar. Toraja Utara juga ambil bagian untuk ikut terlibat di kegiatan tersebut. Nah, kemudian dampaknya pada saat penyelenggaraan F8 ini akan menghadirkan dua bentuk kesenian yang akan ada dari Tanah Toraja atau dari Toraja Utara, yaitu yang pertama adalah kesenian musik bambu khas Toraja Utara, dan juga ada pertunjukan tari yang cukup masif yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Toraja Utara. Ini jadi memang kesenian dari Toraja ini kan kalau kita bicara Sulawesi Selatan ini hal yang sudah cukup terkenal gitu ya. Jadi kami pun pasti akan berada di mengajak teman-teman dari Toraja Utara atau dari Tanah Toraja untuk bisa tampil di F8. Kalau misalnya Pak Sofyan kita berbicara mengenai F8, salah satunya adalah fashion. Seperti apa kemudian tenan-tenan fashion nantinya yang akan dihadirkan di F8? Ya, di awal tadi saya sampaikan bahwa kami bekerja sama dengan dua asosiasi perancang. Yang pertama dari APPMI Sulawesi Selatan, dan juga dari IFC Sulawesi Selatan, Indonesia Fashion Chamber Sulawesi Selatan. Dari dua asosiasi ini kami kemudian akan menghadirkan puluhan desainer, terutama dari Sulawesi Selatan, yang akan hadir di F8 menggunakan atau dengan konsep ready to wear. Kita tahu bahwa beberapa pelaksanaan F8 kemarin memang cukup glamor dengan fashion show-nya gitu ya. Nah, kali ini kita tetap tidak mengurangi sisi glamurnya, tapi yang kami berharap bahwa kali ini masyarakat bisa melihat fashion atau busana yang akan dipamerkan atau akan diperagakan dengan harapan bahwa mereka masih sanggup untuk bisa membeli produk tersebut. Nah, ini yang akhirnya menjadi target kami F8 untuk bisa hadir, terutama dari sisi fashion, bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat, menghadirkan produk-produk yang memang bisa dijangkau atau bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, tenan fashionnya sendiri saat ini sudah boleh kami bilang sold out lah areanya. Tapi kami masih membuka segmen area yang memang apabila ada teman-teman dari
industri kreatif terutama dari sisi fashion yang mau bergabung di F8. Iya, jadi untuk di pegelaran F8 ini tadi kita sudah membahas bahwa akan ada tenan fashion, juga tadi akan ada di baik itu sisi utara ataupun selatan tenan food atau makanan, dan juga kita masih akan membahas bagian-bagian lain dari F8. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih akan membahas banyak mengenai F8 yang dinanti-nanti yang akan digelar minggu depan di Kota Makassar. Masih bersama dengan Pak Sofyan dan juga Pak Samhir. Saya masih ke Pak Sofyan terlebih dahulu. Pak Sofyan, kalau tadi kita sempat membahas UMKM, bahwa UMKM ini didekati oleh F8 melalui bapak angkatnya seperti itu. Dari F8 sendiri, seberapa besar sih space yang dipersiapkan untuk para UMKM ini kemudian bisa berkolaborasi seperti itu bersama dengan F8? Ya. Kami menyediakan kurang lebih sekitar 100 tenda 100 untuk tenda. UMKM. Jadi kita bagi di dua zona, yaitu di zona 2 atau di area Anjungan Bugis Makassar, dan satu lagi bergabung dengan area kota kabupaten BUMD BUMN itu di zona 3 atau di Anjungan Pantai Losari. Nah, memang dua area ini memang kami khususkan. Jadi non kuliner, gitu ya, non kuliner. Tapi buat teman-teman UMKM yang produknya makanan kemasan itu masih diperbolehkan. Ya. Nah, itu masih diperbolehkan karena itu bagian dari kita tahu bahwa ya tadi yang saya sampaikan bahwa ada bapak angkat yang akan mewakili mereka. Iya. Maka produk-produk yang hadir itu ya sesuai dengan produk yang sudah dikurasi oleh oleh bapak angkatnya tadi. Iya, Gitu. oke. Itu yang kami siapkan. Nah, saya ke Pak Samhir terlebih dahulu. Pak Samhir, kalau tadi dikatakan sudah bekerja sama dengan Dishub seperti itu untuk proses di Pantai Losarinya seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai Pantai Losari, biasanya yang terlintas di benak kita, apalagi kalau ada event Pak, yaitu kemacetan. Seperti apa kemudian Pak Samhir untuk kemacetan ini? Sebenarnya yang harus menjawab dari Dinas Perhubungan, tapi hasil rapat kemarin yang disampaikan untuk pelaksanaan F8 sudah ada koordinasi dari APH sendiri, khususnya di bagian lalu lintas di Polrestabes terkait rekayasa lalu lintas yang ada di Pantai Losari. Iya. Kalau masalah spesifikasinya saya belum tahu, karena seperti apa bentuk yang akan dilakukan dari Dinas Perhubungan sendiri, karena pasti ada arahan atau langkah-langkah yang akan diambil sendiri untuk mengurangi kemacetan pada saat pelaksanaan F8 nantinya. Apalagi buangan dari Pantai Losari ada beberapa banyak terkait untuk arus yang akan dilewati, baik yang dari dari jalan metro sendiri sampai keluarnya. Jadi memang ada pasti langkah-langkah yang diambil dari Dinas Perhubungan untuk meminimalisir kemacetan yang ada di venue F8 nantinya. Ya, kalau kita berbicara mengenai F8 Pak, ya tentunya
pengunjungnya bisa dari kalangan mana saja seperti itu. Apakah kemudian anak-anak misalnya bisa diajak juga seperti itu, dan juga dinas-dinas terkait apa saja yang kemudian turut membantu dalam pegelaran F8 ini? Silakan Pak. Kalau dari sporting, dari seluruh SKPD pastinya semua ikut terlibat dalam pelaksanaan F8. Apalagi F8 ini adalah bentuk kegiatan event yang memang masuk dalam 10 event terbaik kalender Karisma Nusantara ini. Jadi suka dan baik dalam pelaksanaannya atau kontribusi SKPD itu menurut saya pasti dilaksanakan secara bersama-sama. Dari 53 SKPD, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai di dinas pun pasti ikut terlibat. Ini kan mendukung sebagai sporting acara pemerintah kota, sekalipun pelaksanaannya dilakukan oleh PT F8. Hampir semua event yang dilaksanakan oleh pemerintah kota pasti disupport dari SKPD supaya pelaksanaan di F8 sendiri berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing dengan target yang akan dicapai. Luar biasa, tentunya membutuhkan bantuan dari segala pihak tentunya untuk mensukseskan pegelaran F8 ini. Nah, saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau berbicara mengenai transaksi jual beli, apalagi sekarang ini kita masih berada di tengah pandemi, adakah mungkin inovasi Pak yang dilakukan untuk transaksi jual belinya? Ya. Jadi ini salah satu strategi juga bagi kami untuk menyikapi pelaporan transaksi yang terjadi di F8. Di beberapa tahun atau di beberapa penyelenggaraan F8 kami sadari bahwa itu bukan angka yang cukup signifikan dalam hal sisi transaksi, karena memang pada saat 4 penyelenggaraan sebelumnya masih mengakomodir proses transaksi manual. Nah, di F8 2022 kali ini seluruh tenan yang hadir di F8 itu wajib menggunakan transaksi menggunakan QRIS. Nah, kebetulan kami memang didukung penuh oleh Bank Sulselbar, sehingga proses transaksi yang dilakukan itu wajib menggunakan rekening Bank Sulselbar dan wajib juga menggunakan program QRIS. Jadi semuanya tidak ada lagi transaksi manual. Nah, harapan kami dengan prosedur seperti ini kami bisa melakukan pencatatan. Selama 5 hari penyelenggaraan F8 aktual transaksinya adalah sekian miliar. Ini yang kami harapkan. Oh iya, saya lupa satu lagi. Terkait dengan patung-patung yang ada di Anjungan Pantelosari. Ini out of context dari pertanyaan tadi, tapi saya lupa menjelaskan. Hanya ini sesuatu yang ini juga yang penting juga. Tentunya kita berdasarkan nama yang ada kita tahu siapa gitu ya. Tapi secara histori mungkin tidak. Di F8 nanti menggunakan digitalisasi itu bisa juga diketahui sejarah dari setiap tokoh yang ada patungnya di F8. Jadi tentunya di pegelaran F8 ini semuanya didigitalisasi, baik itu tadi ingin melihat historis dari patung-patung yang ada di Anjungan Pantelosari, dan juga baik itu transaksi jual beli. Jadi sama sekali tidak ada bisa menggunakan uang tunai seperti itu, Pak? Harapan kita begitu. Harapannya. Dan itu memang kita wajibkan. Jadi 2 hari kemarin kami melakukan technical meeting dengan tenan-tenan yang hadir di F8. Kami sampaikan bahwa memang wajib menggunakan transaksi digital atau online transaction. Ini proses kita menghitung secara baik bahwa di F8 itu benar-benar menjadi tempat tumbuh kembangnya industri ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Baik, saya ke Pak Samhir. Pak Samhir, kemudian harapannya ke depannya untuk pegelaran F8 ini, silahkan Pak. Harapan saya khusus untuk warga Kota Makassar, mari kita menyukseskan ke pelaksanaan F8 yang akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 11 September nantinya. Semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terpenuhi dan pelaksanaan ini dapat berjalan lancar dan sukses nantinya. Luar biasa, kita tentunya berharap semoga pegelaran F8 ini dapat berjalan lancar dan sukses. Pak Sofyan, harapannya Pak Sofyan? Kami bekerja secara maksimal. Kami berharap bahwa apa yang kami sajikan nanti memang yang pertama memenuhi ekspektasi dari
tamu yang hadir atau dari warga Kota Makassar yang hadir. Namun hal yang menjadi harapan kami juga bahwa ayo warga Makassar kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita menjadi tuan rumah yang elok, bisa menjamu tamu-tamu kita yang datang ke Kota Makassar. Dan ayo kita dukung industri kreatif melalui hadir di F8, kemudian berbelanja baik itu kuliner maupun produk-produk lainnya yang memang hadir di F8. Ya. Nah, itu sajalah yang penting hadir di F8. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Sofyan, Pak Samhir sudah hadir bersama kita sama. tadi menjelaskan banyak baik itu mengenai teknis yang ada di F8 yang nantinya akan digelar pada tanggal 7 sampai 11 September 2022. Datang ke F8 tentunya untuk mendukung industri ekonomi kreatif. Dan juga perbincangan kita tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.